Halo anak-anak, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik semua ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru, kita akan belajar bersama. Nah, sebelum belajar, Ibu Guru harapkan anak-anak semua sudah dalam keadaan sedia untuk menerima pembelajaran dari Ibu Guru. Nah, karena sudah siap dan sudah bersedia, maka mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. 2. Siswa dapat mengenal gerak keseharian dalam tari. 3. Siswa dapat mengelompokkan bangun datar. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Nah, seperti ini ya, Dayu dan teman-teman sedang melakukan piket sekolah. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, di sini Dayu dan teman-teman sedang membersihkan ruangan. Ada yang mengangkat meja, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang melap kaca, dan yang lain-lainnya. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, tentu kita setuju. Ya, karena ini kegiatan yang baik. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Ya, tentu pernah. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Nah, pastinya kita merasa senang karena akhirnya ruangan dapat bersih karena semua siswa saling bekerja sama. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Dengarkan teks percakapan berikut. Nah, di sini si Beni bertanya, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Lalu Siti menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Nah, lalu di sini Udin menjawab, setuju. Kita harus segera bergotong royong. Nah, lalu di sini dijawab oleh kawannya lagi. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Nah, lalu teman yang satu lagi pun menjawab, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, lalu Dayu pun menjawab, mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, di sini mereka hendak bersiap-siap untuk melakukan lomba kebersihan antar kelas. Nah, mereka bermusyawarah, apa yang seharusnya mereka lakukan? Atau alat-alat apa saja yang mereka persiapkan untuk membersihkan kelas supaya mereka menjadi lomba dalam kebersihan tersebut. Nah, di situ ada kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Nah, di sini ada kemoceng, kain pel, dan vas. Dan di sampingnya ada kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Lalu selanjutnya ada tempat bunga, selanjutnya ada pembersih debu. Mari kita cocokkan. Nah, kalau kemoceng ini yang pastinya untuk pembersih debu ya. Kain pel. Nah, kalau kain pel ini kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Dan vas yaitu tempat bunga. Bacalah teks dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan melakukan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut.
Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruangan kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa akhirnya mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ya benar. Nah, inilah dia tadi salah satu contoh ya melakukan kegiatan kebersihan. Ini dengan menyapu ya, menyapu dipegang sapu lidi. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dibuat dalam bentuk tari. Nah, ini dia ya. Contoh Dayu mempraktekkan sedang menyapu. Nah, di sini ya, karena kita daring maka orang tua memperhatikanmu melakukan gerakan menyapu lantai. Orang tua memperhatikanmu melakukan gerakan kepala. Orang tua memperhatikanmu melakukan gerakan tangan. Orang tua memperhatikanmu melakukan gerakan kaki. Nah, contohnya seperti ini. Kepalanya agak diserong ke sebelah kanan. Lalu tangan kanan dibengkokkan ke bawah dan tangan kiri dibengkokkan ke atas. Nah, seperti itu kira-kira sambil ada kita bayangkan kita sedang memegang sapu. Lalu kaki kanan maju ke depan ya, lalu kaki kiri di belakang. Ya, itulah dia kira-kira. Lalu bisa lagi dia dibuat kaki kanan yang ke depan, kaki kiri yang ke depan, dan kaki kanan yang ke belakang. Ya, bisa dilakukan gerakan ini dengan ya diamati ataupun diawasi oleh orang tua. Nah, tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti gambar berikut. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Nah, tentu bisa ya. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, lihat ini alat musik yang bisa kita gunakan saat kita menari ya. Ada gendang, rebana, tamborin, dan juga tifa. Jika alat-alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu seperti alat musik. Misalnya, botol plastik bekas. Perhatikan kembali gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia gendang dan tifa tersebut. Nah, dindingnya ada yang membentuk segitiga dan ada yang membentuk segi empat. Nah, kalau dikatakan segitiga berarti sisinya 3. Kalau dikatakan segi 4 berarti sisinya 4. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, tentu masih ingat ya. Nah, untuk melatih kemampuan anak-anak ibu guru semua, maka tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Di sini ada gajah yang ditentukan di sini banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, banyak titik sudut 3. Dan gajah kedua banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Nah, mari kita tarik sesuai dengan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Nah, gambar A ini adalah banyak sisinya 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya 4. Gambar B, banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 3. Gambar C, banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Gambar D, banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 3. Gambar E, banyak sisi, sudut, dan titik sudut
Ada 4. Gambar F banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 3. Gambar G banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Gambar H banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 3. Gambar I atau gambar yang terakhir banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Nah, gampang ya kalau anak-anak sudah mengerti apa itu sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak Ibu Guru, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu Guru semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.